11 cara mendapatkan rasa hormat dalam banyak situasi sosial dan profesional. Usia atau posisi seharusnya tidak menjadi prasyarat untuk mendapatkan rasa hormat, namun ini lebih tentang bagaimana seseorang berperilaku, sikapnya terhadap orang lain, dan tindakannya. Rasa hormat adalah memberikan pertimbangan yang bijaksana terhadap kata-kata, perasaan, pikiran, gagasan, keinginan, atau kebutuhan orang lain. Kita semua ingin dihormati oleh orang lain. Jika kamu ingin bahagia dan sukses, belajar bagaimana mendapatkan rasa hormat dari orang lain harus menjadi tujuan yang penting. Jadi mari kita mulai. 1. Jangan buang waktu orang lain. Jika kamu menghargai waktu orang lain, mereka akan menghargai waktu kamu. Seperti tidak terlambat untuk janji, tidak menghabiskan rapat untuk membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Dan tentu saja, itu memudahkan orang lain untuk membuat keputusan, terutama saat mereka lebih sibuk daripada kamu. 2. Hormati apa yang kamu katakan. Tidak ada yang menyukai orang yang tidak jujur atau tidak dapat diandalkan. Seorang individu yang dihormati adalah orang yang jujur dalam komunikasi mereka dan dapat dipercaya untuk melakukan apa yang mereka janjikan. Hubungi saat kamu mengatakan akan menelepon, menyerahkan tugas tepat waktu, dan menepati janji. Jika karena alasan tertentu kamu tidak dapat memenuhi komitmen, pastikan kamu menyikapinya dengan tepat, dan menebusnya. 3. Jangan menjelek-jelekkan orang lain. Baik dalam lingkungan profesional atau sosial, tidak pantas untuk menjelek-jelekkan orang. Kamu pasti tidak akan mendapatkan rasa hormat dengan melakukan hal ini. Jika kamu tidak senang dengan seseorang dan apa yang mereka lakukan, bicaralah dengan mereka dan selesaikan masalahnya. Jangan berbicara di belakang mereka, itu adalah jenis perilaku yang menarik gosip dan hal-hal negatif. Hal itu tidak hanya berdampak buruk bagi kamu sebagai pribadi, tetapi juga merugikan pihak lain, baik kamu menyadarinya atau tidak. Jadi jujurlah dan transparan saat kamu berkomunikasi dengan orang lain. 4. Pertahankan apa yang kamu percaya. Pernahkah kamu menjumpai seseorang yang hanya menganggukkan kepala berulang kali, dan sepertinya setuju dengan semua yang kamu katakan? Kamu dapat mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memikirkan apa yang kamu katakan. Itu menjadi tidak berarti setelah beberapa saat, karena mereka hanya mengatakan iya untuk semuanya. Sangat penting untuk memiliki pikiran kamu sendiri. Jangan takut untuk membela apa yang kamu yakini. Pada saat yang sama, pastikan kamu melakukannya dengan hormat. 5. Angkat bicara saat dianiaya. Jangan hanya diam saja saat seseorang menganiaya kamu, atau memanfaatkan kamu. Bersikaplah profesional dan diplomatis, tetapi jangan diam. Berbicara untuk diri sendiri tidak selalu mudah dilakukan. Itulah ciri seseorang yang pantas dihormati. 6. Membela orang lain. Ketika kamu melihat ketidakadilan di sekitar kamu, apakah kamu mengabaikannya? Terkadang kamu tidak punya pilihan, tetapi ada kalanya kamu perlu membela orang lain, terutama ketika mereka tidak bisa membela diri sendiri. 7. Jadilah diri sendiri. Lebih baik menjadi versi asli dari diri kamu daripada menjadi duplikat persis dari orang lain. Orang-orang menghormati individu asli. Terlalu banyak orang berusaha terlalu keras untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya, dan pada akhirnya, mereka tidak memiliki rasa identitas. Cari tahu siapa kamu dan apa yang kamu perjuangkan. Yang dibutuhkan dunia adalah lebih banyak orang yang setia pada diri mereka sendiri. 8. Peduli dengan orang lain. Mempelajari keterampilan empati adalah cara penting untuk menghormati orang lain dan menjadi diri sendiri yang dihormati. Perhatikan lingkungan kamu dan orang-orang dalam hidup kamu, apakah itu di rumah, sekolah, atau di tempat kerja. Benar-benar peduli pada orang lain, menunjukkan bahwa kamu tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi kamu memiliki kemampuan emosional untuk memberi perhatian dan memberikan bantuan saat dibutuhkan. 9. Pahami apa yang kamu kerjakan. Semua orang menyukai orang yang kompeten, terutama mereka yang menampilkan karya terbaiknya sepanjang waktu. Kamu mungkin baru memulai profesi kamu, tetapi itu tidak berarti kamu tidak pantas dihormati. Ini tentang memulai dari yang kecil dan membangun dari sana. Melalui peningkatan dan perolehan pengalaman, kamu memantapkan diri dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Ini bukan proses semalam, tetapi pada akhirnya, itu akan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang. 10.
Menjadi inspirasi. Kamu dapat terinspirasi dengan berbicara kepada orang lain tentang minat kamu. Dan kamu juga bisa menginspirasi dengan mendorong orang lain untuk mengikuti impian, tujuan, dan visi mereka. Tunjukkan bahwa kamu memiliki keyakinan pada mereka. Terakhir, hormati orang lain. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang dihormati, kamu perlu menghormati orang lain. Jangan perlakukan seseorang secara berbeda karena penampilan mereka, atau dari mana mereka berasal, atau sudut pandang mereka yang berbeda. Di balik itu semua, kita semua sama. Kita semua mendambakan rasa hormat dan pengakuan. Singkatnya, rasa hormat adalah cerminan langsung dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Apa yang kamu pikirkan? Manakah dari poin-poin dalam daftar ini yang paling beresonansi dengan kamu? Apakah kamu tahu cara lain untuk mendapatkan rasa hormat? Tulis di kolom komentar. Jika kamu menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman kamu. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Dan pastikan untuk melihat video kami yang lain.